jamak, ada sholat jamak dan qasar. Ada sholat qasar saja. Jadi Anda boleh mengqasar saja tanpa jamak, ada boleh menjamak tanpa qasar. Dengan catatan Anda dalam bepergian. Supaya gamblang ya, bahwa jika Anda pergi, misalnya di perjalanan, misalnya sebelum menjawab pertanyaan itu, habis duhur Anda pergi, setelah sholat duhur Anda berjalan pergi, mau ke Semarang, masuk Tegal sholat asar, Anda boleh melakukan sholat asar 2 rakaat qasar, bahkan itu dianjurkan. Kesunahan Anda melakukan qasar daripada sholat 4 rakaat. Keluar dari khilafnya Imam Abu Hanifah, sebab Abu Hanifah mengatakan qasar adalah harus. Jadi sholat qasar lebih diutamakan. Nah, kemudian ada qasar dan jamak. Misalnya Anda keluar jam 11 dari rumah, Anda dari Cirebon kemudian mampir Tegal sholat duhur sama asar, 2-2. Qasar dan jamak. Ini adalah ada jamak. Ada jamak saja tanpa qasar. Misalnya Anda berangkat dari sini jam 11, sholat duhur sama asar di Tegal jamak saja. Tapi kurang utama dong, lebih utama 2-2, lebih enak lagi. Anak-anak kecil kan seneng. Makanya ibu-ibu kadang-kadang malah nggak seneng, merasa hebat. Padahal lakukan qasar. Lakukan qasar 2 dan 2 pahalanya lebih, ibu. Jangan wah sholat gampang saja, harus pakai qasar-qasaran. Nah, ini inna yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah senang kalau rukhsahnya itu diamalkan. Kemudian setelah itu, bagaimana kalau kita melakukan jamak sebelum kita berangkat? Ini sudah kami hadirkan dalam catatan kecil sholat di atas tol atau di saat macet, itu penjabaran panjang lebar tentang liku-liku adalah sholat jamak. Baik. Sholat jamak sebelum berangkat memang khilaf di antara para ulama, khususnya mazhab kita Imam Syafi'i. Banyak di antara mereka mengatakan tidak diperkenankan. Tapi ternyata banyak seperti Imam Qafal dan juga nanti Imam Ibnul Munzir, kemudian juga banyak yang memperkenankan jamak sebelum berangkat tapi nggak ada qasar. Jamak sebelum berangkat tapi nggak ada qasar. Yang penting Anda benar-benar mau pergi, mau berangkat. Biarpun itu pendapat yang tidak nomor 1, tapi pendapat yang kedua boleh Anda amalkan demi kenyamanan Anda di tengah jalan nanti. Jadi selagi Anda di rumah lalu Anda mau pergi, asalkan niat pergi memang sudah ada jadwal perginya, pesawat sudah ada tiketnya, ada jadwalnya, mobil sudah siap dan sebagainya, maka ada sudah janji, maka Anda boleh melakukan sholat Jumat langsung Anda sambung dengan sholat asar biarpun Anda masih berada di rumah. Karena Anda sudah niat mau bepergian, biarpun itu bukan dapat nomor 1, tapi boleh Anda amalkan, kemudahan. Karena kalau di jalan nanti takut ribet dan sebagainya, apalagi jika di tengah jalan ada gambaran akan kena macet tol, apalagi itu. Orang Bogor mau ke Jakarta, pendek, Jakarta itu dekat, tapi jamnya jam macet, ya kan? Waktu duhur di rumah, ini sampai Jakarta bisa maghrib, maka duhur sama asar, karena ada gambaran mau macet. Saya hadirkan dalam catatan macet, sholat macet di atas tol, atau video yang 5 menitan tentang ini, sudah ada itu. Video 5 menitan tentang sholat di atas tol. Solusi sholat di atas tol hari ini, berapa banyak orang meninggalkan sholat karena nggak ngerti caranya. Padahal caranya mudah. Anda boleh sholat di rumah. Jadi habis sholat Jumat, Anda langsung sholat duhur di jamak. Jamak takdim, tapi tidak boleh qasar karena Anda belum keluar dari tapal batas balad Anda, ke kampung Anda. Maka sholatnya sholat jamak saja, tidak ada qasar di dalamnya. Baik, kemudian setelah itu Anda bepergian. Bepergian tentunya bepergian yang Anda tuju adalah jauh. Mau ke Tegal atau ke mau. Total sampai di sana punya hajat pulang. Maghribnya juga nggak Anda laksanakan di sana. Nanti aja deh, tak taunya Anda pulang ke rumah, Anda melakukan di rumah saja deh. Maghrib sama isyaknya. Isyaknya oke, tepat waktu, tapi maghribnya hilang. Asalkan Anda sudah niat menjamak takhir, maghribnya akan Anda bawa ke isya, maka Anda telah niat jamak. Tapi ternyata kenyataannya sholatnya Anda lakukan di rumah juga, maka ketahuilah di saat itu sudah nggak ada jamak lagi, nggak ada jamak lagi, karena Anda sudah sholat masuk waktu isya. Maghribnya Anda lakukan di rumah, namanya qadha. Ini namanya qadha. Cuman kodok yang bila ithmin, yang nggak dosa, sebab waktu Anda meninggalkan sholat maghrib Anda di tengah jalan. Ini yang sering nggak dipahami oleh sebagian orang, sehingga harus mampir di pinggir jalan sana sampai tasnya hilang nanti.
nggak mau sholat di pinggir jalan harus jamak dulu karena kalau nyampe rumah jadi qadha. Iya, qadha yang nggak dosa, langsung aja pulang sholat di rumah nyaman, bayinya yang 16 taruh beres, setelah itu baru sholat yang enak. Ini perlu ilmu begini, jangan sampai harus memaksakan berhenti di pinggir jalan sana sebelum masuk kotanya langsung sholat semuanya. Nggak harus begitu, masuk biarpun anda belum sholat maghrib, cuman nggak ada lagi jamak waktu itu, cuman anda mengqadha maghrib bila izin. Kenapa tanpa dosa? Karena waktu anda meninggalkan sholat maghrib anda uzur di perjalanan. Tapi kemudian sholat di sini. Kemudian tertibnya kalau jamak takhir seperti itu, atau yang ada qadha bila itim, tertib dulu, sunnahnya ditartib. Kalau jamak takhir sunnahnya ditartib. Kalau jamak takdim harus sesuai dengan urutan. Kalau jamak takdim tadi jumatan dulu baru duhur baru asar. Kalau jamak takhir boleh didahulukan yang akhir, tapi lebih bagus adalah yang dulu didahulukan. Maghrib dulu sholat, baru kemudian sholat isya sesuai dengan tartib. Sebab menurut Imam Abu Hanifah tertib itu harus, kalau nggak tertib nggak sah. Tapi mazhab Syafi'i khusus jamak takhir boleh yang akhir didahulukan, yang dahulu diakhirkan. Tapi sunnahnya yang dahulu didahulukan, seperti itu. Dan tidak ada qasar lagi nanti karena sudah sholat isyanya di rumah. Jadi jawabannya adalah qadha, tapi bila ithim, tapi nggak pakai dosa. Wallahu a'lam bissawab.